got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas dan menjelaskan tentang tugas ilmu biometrik dasar anatomi dan fisiologi yang diberikan oleh dosen kami, Net Fardana Yamul Sifa Enkes, yang membahas tentang yang pertama, organ reproduksi pada laki-laki, yang kedua, proses pembentukan sperma, yang ketiga, proses pertumbuhan seks primer dan sekunder terhadap laki-laki, yang keempat, proses hemapoiesis dan komponen yang berperan dalam hemapoiesis, yang kelima, eritropoiesis dan mielopoiesis, yang keenam, trombopoiesis dan proses pembentukan HB, dan yang terakhir, mekanisme pembekuan darah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Melianti. Di sini saya akan membahas tentang organ reproduksi pada laki-laki. Nah, di sini kita mulai dari bagian eksternalnya dulu. Adapun bagian eksternalnya ada dua, yaitu penis dan skrotum. Apa itu penis? Apa itu skrotum? Seperti yang kita ketahui, penis adalah organ untuk berhubungan seksual. Penis dapat mengalami pembesaran yang disebut ereksi dan dapat mengeluarkan sperma dan cairan mani yang disebut ejakulasi. Penis dibungkus oleh kulit bagian luar yang disebut foreskin atau preputium. Pada saat masa remaja, kulit pembungkus bagian kepala penis akan dibuang yang disebut sirkumsisi atau disunat. Tujuan sunat adalah mencegah penumpukan kotoran di daerah kepala penis. Dalam penis terdapat satu saluran uretra. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan mengeluarkan urin. Skrotum. Skrotum adalah kulit pembungkus luar yang berfungsi mengatur suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Sedangkan bagian internalnya yaitu testis. Testis berada di dalam skrotum, terdiri dari dua berbentuk bulat. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan memproduksi hormon seksual yaitu testosteron. Produksi sperma dimulai saat masa pubertas, biasanya di sekitaran usia 11-15 tahun. Hormon seksual ini berfungsi untuk memberikan ciri-ciri sekunder pada laki-laki, misalnya tubuh lebih kekar, dada bidang, tumbuhnya rambut berupa kumis atau janggut, dan tumbuhnya jakun. Ada epididymis berjumlah 2 buah, tempat untuk pematangan sperma. Selain itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum sperma dikeluarkan. Selanjutnya ada 2 buah vas deferens sebagai tempat transport atau jalan sperma, yang nantinya juga akan melewati ejakulasi ductus, berfungsi untuk mengantar sperma ke penis dan kemudian dikeluarkan atau bisa kita sebut ejakulasi. Nah, yang terakhir nih, ada 3 kelenjar sistem reproduksi laki-laki. Ada 2 buah seminal vesicles yang berfungsi untuk menghasilkan energi bagi sperma agar spermanya baik, dan 1 buah kelenjar prostat yang berfungsi untuk menghasilkan cairan dan membantu sperma tetap berada pada pH asam pada cairan vagina, serta 2 buah bulbus uretra. Fungsinya menghasilkan cairan, berperan sebagai pelumas pada saat melakukan hubungan seksual. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang organ reproduksi pada laki-laki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Khadijatul Kubra. Di sini saya akan membahas mengenai proses pembentukan sperma. Spermatogenesis adalah suatu proses pembentukan sel sperma yang terjadi pada testis, yang berasal dari kata spermato yang berarti benih dan genesis yang artinya proses pembentukan. Proses ini membentuk sperma agar bisa melakukan pembuahan pada sel telur. Spermatozoa adalah gamet jantan dewasa yang diproduksi secara seksual. Pembentukan sperma umumnya di tubulus semiferus testis melalui beberapa tahap, diikuti oleh pematangan di epididymis. Proses spermatogenesis mulai dari terjadi saat memasuki pubertas dan berakhir saat tubuh alami kematian. Namun, jumlah sperma terus menurun secara bertahap sejalan dengan pertambahan usia. Untuk proses ini terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu tahap pertama, spermatogonium diploid bereplikasi secara mitosis pada interfase sebelum meiosis 1 guna membentuk 46 pasang kromatid yang bersaudara. Tahap kedua,
Kromatid bertukar informasi genetik melalui proses sinapsis sebelum membelah melalui meiosis menjadi spermatosit haploid. Tahap ketiga, proses pembelahan meiosis kedua. Dua sel anak baru membelah diri menjadi 4 spermatid dengan kromosom unik yang jumlahnya setengah dari spermatogonium asli. Tahap keempat, sel-sel ini sekarang bergerak lumen testis ke epididymis, lalu menjadi 4 sel sperma, difasilitasi oleh testosteron. Sel tersebut dapat menumbuhkan mikrotubulus pada sentriol, membentuk aksonem, serta membuat ekor sperma. Setiap pembelahan sel-sel tersebut selalu melekat satu sama lain sehingga matang dalam waktu bersamaan. Beberapa spermatogonia bereplikasi diri sendiri guna memastikan pasokan sperma tidak habis. Pada seluruh proses ini, sel spermatogenik berinteraksi dengan sel Sertoli guna memberikan nutrisi dan dukungan struktural agar sel sperma yang dihasilkan dapat melakukan tugas dengan baik. Itulah proses spermatogenesis, pembentukan sperma agar dapat membuahi sel telur sehingga kehamilan bisa terwujud. Perkenalkan, nama saya Saswatun Halida. Saya akan menjelaskan tentang proses pertumbuhan seks primer dan sekunder pada laki-laki. Ciri pubertas terbagi menjadi seks primer dan sekunder. Pada fase remaja awal, pada remaja laki-laki, untuk pertama adalah seks primer. Pertumbuhan seks primer pada remaja laki-laki biasanya ditandai dengan pertumbuhan pesat pada organ testis atau organ yang menghasilkan sperma. Nah, pertumbuhan ini biasanya terjadi pada rentan usia 14 hingga 15 tahun dan ditandai dengan mengalami mimpi basah atau keluarnya sperma. Untuk yang kedua yaitu seks sekunder. Seks sekunder merupakan pertumbuhan yang melengkapi kematangan individu sehingga tampak sebagai lelaki. Pertumbuhan ini biasanya berbentuk perubahan pada bentuk fisik. Biasanya pertumbuhan ini terjadi pada rentan usia 11 hingga 20 tahun. Perubahan fisik yang terjadi pada remaja laki-laki biasanya berupa tumbuhnya jakun sehingga suara membesar dan memberat, tumbuh bulu halus di area tertentu, dada semakin membidang, tumbuh tinggi dengan cepat, otot mulai berkembang, bahu melebar melebihi pinggul. Setelah mengetahui ciri-ciri pubertas, maka wajib menjaga kesehatan alat reproduksi dengan rajin berolahraga. Setelah buang air kecil atau buang air besar, harus dibasuh sampai bersih. Kemudian rutin mengganti pakaian dalam, konsultasikan kepada orang tuamu terhadap segala perubahan yang dialami. Membatasi pergaulan yang tidak diperlukan. Sekian dari saya, terima kasih. Hematopoiesis adalah produksi sel darah. Tubuh kita terus-menerus membuat sel darah baru untuk menggantikan sel darah lama, sehingga kita memiliki suplai darah yang stabil. Hematopoiesis dimulai sebelum kelahiran dan berlanjut sebagai siklus sepanjang hidup. Hematopoiesis juga merupakan pembentukan sel-sel darah dari matur menjadi matur, di mana terjadi proliferasi dan diferensiasi sel-sel nenek moyang yang membentuk komponen sel darah oleh batang sel atau disebut dengan sel induk. Fetusnya 0-3 bulan kantung kuning telur, 3-6 bulan hati, limpa, 4 bulan itu sumsum tulang. Adapun sel darah yang terbentuk selama hematopoiesis, sel darah merah atau disebut dengan eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit membawa oksigen dari paru-paru ke organ di seluruh tubuh kita. Mereka juga membawa karbon dioksida ke paru-paru sehingga kita dapat membuangnya. Kita memiliki lebih banyak sel darah merah dibandingkan jenis sel darah lainnya. Produksi sel darah merah disebut dengan eritropoiesis. Yang kedua, sel darah putih atau disebut dengan leukosit. Sel darah putih atau leukosit melawan infeksi dan melindungi tubuh kita dari penyerang atau kuman berbahaya. Mereka juga menghancurkan sel-sel abnormal. Produksi sel darah putih disebut leukopoiesis secara garis besar.
Hematopoiesis terjadi di tempat produksi sel darah yang paling umum adalah jaringan spons di dalam tulang yang disebut sumsum tulang. Hematopoiesis yang terjadi di sumsum tulang kita disebut dengan hematopoiesis medular. Sel darah dibuat di sumsum tulang kita dan dilepaskan ke aliran darah kita. Lebih jarang hematopoiesis terjadi di bagian lain tubuh kita, seperti hati dan limpa. Hematopoiesis yang terjadi di luar sumsum tulang disebut hematopoiesis ekstramedular. Hematopoiesis terjadi di lokasi yang berbeda sebelum kelahiran dibandingkan setelah kita lahir. Proses hematopoiesis dimulai dengan sel induk yang tidak terspesialisasi. Sel induk ini berkembang biak dan beberapa sel baru ini berubah menjadi sel prekursor. Ini adalah sel yang ditakdirkan untuk menjadi jenis sel darah tertentu namun belum sepenuhnya berkembang. Namun sel yang belum matang ini segera membelah dan mematang menjadi komponen darah seperti sel darah merah dan putih atau trombosit. Perkenalkan, nama saya Lidiawati, pemateri kelima. Eritropoiesis dalam keadaan normal terjadi sebagai proses untuk menggantikan eritropoiesis yang mengalami penghancuran oleh organ lain akibat penuaan hormon dan sitokin. Merangsang eritropoiesis ini diproduksi oleh organ dan sel lain di luar sumsum tulang, seperti halnya hormon eritropoietik yang dihasilkan dari organ ginjal. Glukotikoid dihasilkan oleh kelenjar ambela yang berada di atas ginjal. Tahap pembelahan sel dimulai. Ada proses proliferasi dengan tahapan fase G1 sintesis, G2 dan mitosis. Sel selanjutnya membelah menjadi dua anak sel yang sama. Satu di antaranya menjadikan tahapan maturasi sebelum menjadi eritrososit matur. Molekul hemoglobin terdiri dari hemen dan globin. Sel juga mensintesis protein globin sebagai perintah dari DNA terkode di kromosom 11 dan 16 sehingga dihasilkan rantai globin alfa dan non-alfa. Mielopoiesis adalah produksi sumsum tulang dan semua sel yang dihasilkannya, yaitu semua sel darah satu dalam arti yang lebih sempit. Mielopoiesis juga merujuk secara khusus pada pembentukan leukosit myeloid yang diatur termasuk granulosit eosinofilik. Nenek moyang myeloid yang umum dapat berdiferensiasi di sumsum tulang menjadi sel darah merah mengvariasi mengarah ke trombosit serta sel master dan myeloblastik yang terakhir mengarah ke garis. Nah, di sini saya akan membahas tentang hematopoiesis atau pembentukan sel darah. Hemato artinya darah, poiesis artinya proses pembentukan. Nah, proses hematopoiesis itu dari garis besar. Jadi dalam tubuh kita terdapat sel-sel. Sel-sel ini dia bisa berubah menjadi sel darah apapun. Sel-sel ini pertama dia akan diferensiasi dulu dengan progenitor sel. Nah, setelah itu progenitor dia nanti akan diferensiasi menjadi presensor sel, dan setelah itu presensor akan berubah menjadi sel darah putih, yaitu elektrosif dan progresif dan negrosif. Nah, ini adalah hematopoiesis di seluruh darah yang ada di tubuh. Nah, dia akan diferensiasikan lagi menjadi progenitor sel. Nah, yang disebut progenitor sel ini ada LPC, CSGM,
CFE dan CFMK. CFU artinya Telecom Forming Unit, kemudian LPC adalah Lymphoid Progenitor Cell. Jadi sebelum makin jauh, sudah dikatakan sel-sel ini dia nanti telah dapat rangsanya sesuai dalam akan mengalami dua kemungkinan proses. Dia akan mengalami proses myelopoiesis atau juga dia akan mengalami proses lymphpoiesis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mekanisme pembekuan darah. Mekanisme pembekuan darah adalah proses pembekuan darah berperan penting dalam memperbaiki pembuluh darah yang rusak sehingga pendarahan bisa berhenti. Proses sendiri pun melibatkan penyempitan pembuluh darah untuklah membatasi aliran darah. Kemudian trombosi akan membantu sumbatan pada pembuluh darah untuklah menghentikan pendarahan. Selanjutnya fiberial akanlah menempel dan membantu kumpalan yang akan menutupi luka, kemudian larut ketika luka sudah sembuh. Pembekuan darah. Jantung akan memompa darah ke saluran tubuh dengan bantuan arterium, dan pada gilirannya darah kembali ke jantung melalui vena. Darah mengalirnya melalui pembuluh darah untuk mengantar oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan ke berbagai sel dalam tubuh. Namun bila pembuluh darah rusak ataupun robek, maka proses pembekuan darah akanlah terjadi. Pembekuan darah ataupun koagulisasi berperan penting dalam memperbaiki pembuluh darah. Dengan cara tersebut pun tubuh bisa memperbaiki pendarahan yang terjadi. Misalnya ketika kamu terluka dan terjadi kerusakan pada lapisan pembuluh darah, trombosi akan membantu sumbatan awalnya di area yang terkena. Sel darah tersebut pun kemudian akan memulai proses pembekuan darah dengan bantuan faktor pembekuan tertentu yang diproduksi di dalam tubuh. Faktor pembekuan darah. 1. Faktor fibrinogen. 2. Faktor protrombin. 3. Faktor tromboplastik jaringan ataupun faktor jaringan. 4. Faktor kalsium trinosasi. 5. Faktor Levy ataupun prokasileri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang dapat kami bahas dan kami jelaskan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.